Pria dengan kekayaan 25 juta euro itu berpura-pura miskin. Sebotol anggur berharga 50.000 euro. Dia menuangkannya ke dalam sebotol anggur seharga 2 euro. Daging premium yang diasinkan dituangkan ke dalam kotak murah. Kaki babi asap juga dimasukkan ke dalam tas promosi. Nama dia adalah Aldo. Sehari yang lalu, istrinya mengajukan cerai. Karena dia orang miskin. Tapi keesokan harinya, dia memenangkan tiket lotre 25 juta euro lagi. Dan menjadi jutawan bawah tanah. Penasihat keuangan mengatakan, jika bercerai sekarang, setidaknya dia harus membagi 12,5 juta euro dengan istrinya. Tidak ingin berbagi, oke. Tapi dia harus berpura-pura menjadi miskin. Punya banyak uang tapi tidak bisa membelanjakannya. Sungguh itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Dia menyelinap ke mall. Beli sendiri setelan Armani. Jam tangan Rolex 1 buah. Ketika dia dengan senang hati memikirkan masa depan, dia hampir bertemu seorang kenalan. Dia dengan cepat bersembunyi di sebuah toko. Dan beritahu staf untuk tidak membiarkan orang itu masuk. Karyawan itu melihat bahwa dia mengenakan tubuh bermerek. Karyawan tahu dia bukan karakter biasa. Dia segera membantunya menghentikan keluarga temanya. Sampai ke rumah. Dia buru-buru menyembunyikan barang-barang mewah yang baru saja dia beli ke dalam gudang. Kemudian tuangkan anggur dan ham asap premium dalam tempat murah. Setelah selesai, akhirnya dia bisa menikmatinya dengan tenang. Aldo segera memasukkan sepotong ke dalam mulutnya secukupnya. Ini adalah rasa punya uang. Wow, luar biasa. Tapi dia masih tidak tahu satu rangkaian pertukaran ini. Masalah apa yang akan Anda kena? Pada saat ini, istrinya kembali ke rumah. Aldo dengan cerdik bersembunyi di sofa. Ketika istri menoleh untuk melihat bahwa dia telanjang sebagai kepompong, dia memperkenalkannya. Pergi bekerja di supermarket tempat istri bekerja. Biarkan dia tidak ragu. Aldo hanya bisa kata setuju. Tapi tak disangka, manajer supermarket ini, saingannya di sekolah lagi. Gerald tertawa mengejeknya. Tapi memikirkan 25 juta euro. Aldo bertahan. Seperti itu. Pada siang hari, dia berpura-pura miskin dan pergi ke supermarket untuk bekerja paruh waktu. Sore hari, kembali ke hotel bintang 5 untuk menikmati kehidupan orang kaya. Mulia, sangat mewah. Dan sangat kesepian. Hari itu, orang tua istri tiba-tiba berkunjung. Istrinya mengambil sebotol anggur 2 euro dan menuangkannya untuk orang tuanya. Aldo melompat kaget. Katakanlah anggur ini tidak enak untuk ditukar dengan botol lain. Tapi kata ayah mertua, anggur enak apa yang kamu punya? Jelas tidak biarkan dia di matanya. Tapi baru gelas pertama, Aldo hampir terekspos. Karena anggur ini rasanya sama persis. Rasa anggur yang pernah dia minum di pesta kelas atas. Istri Aldo melihat ayahnya menyukainya. Kemudian dengan murah hati memberinya beberapa botol lagi. Aldo dengar merasa sakit banget di perutnya. Dia mencoba menelan air matanya dan mendentingkan gelas dengan ayah mertuanya. Namun ia tidak berhati-hati untuk memperlihatkan jam tangan bermerek yang dikenakan di pergelangan tangannya. Ayah mertuanya yang bermata tajam segera meraih tangannya. Aldo buru-buru menjelaskan. Ini adalah jam tangan Fake. $10 1 peces. Tanpa diduga, ayah mertua mengeluarkan 100 euro, dengan mengatakan, belikan aku 10 peces. Pada saat ini, telepon berdering. Ternyata dia lupa mematikan suara. Telepon baru dibeli. Harus bagaimana sekarang? Semua orang mengatakan itu bukan telepon mereka yang berdering. Tetapi Aldo tidak berani. Keluarkan ponsel mewah punya dia. Melihat terpapar, dia tiba-tiba berbicara tentang perceraian dengan istrinya. Untuk mertua dengarnya. Dan berhasil mengalihkan perhatian semua orang. Tetapi pada saat yang sama membuat marah istrinya. Dia mengangkat tanaman pot. Hancurkan mobil sport punya bos. Kemudian ambil kunci dan buat sayatan pada cat mobil. Mobil itu membunyikan peringatannya tanpa henti. Tapi dia masih merasa bahwa melampiaskan amarahnya saja tidak cukup. Akhirnya dia mengambil pisau kecil. Tusuk 2 kali yang kenceng ke mobil bosnya. Saat itu, terdengar teriakan. Ternyata dia merusak mobil yang salah. Dia bernama Aldo. Hanya beruntung memenangkan tiket lotre 25 juta euro. Kebetulan sehari sebelumnya, istrinya baru saja meminta cerai.
agar istri tidak mengambil setengah dari uang itu. Penasihat keuangannya menyuruhnya berpura-pura miskin. Aldo awalnya tidak ingin menipu istrinya. Tapi baru saja keluar dari restoran. Lalu dia melihat istrinya. Bersama Gerald bosnya, mereka turun dari mobil bersama. Aldo kaget. Jika membiarkan istri melihatnya. Dia muncul di restoran bagus ini. Pasti diketahuan sama istri ya. Jadi Aldo cerdas. Berpura-pura menjadi penjaga pintu. Tanpa diduga, istrinya sama sekali tidak curiga. Dia berpikir, bahkan jika Aldo muncul di sini, hanya untuk menyikat nasi saja. Kemudian berbalik dan pergi. Aldo marah, langsung melampiaskan amarahnya ke mobil punya Gerald. Tapi sayangnya, dia memukul mobil yang salah. Aldo marah besarnya. Memutuskan untuk berpura-pura menjadi miskin sampai akhir. Tidak beri 1000 pun buat istrinya. Agar tidak mengungkapkan identitasnya yang kaya. Dia harus terus pergi ke supermarket Gerald untuk bekerja. Suatu hari, dia sedang duduk di mobil mewahnya. Bersiap untuk pergi ke supermarket untuk bekerja. Kemudian pengemudi berbelok pom bensin. Karyawan pom ini adalah teman dia. Keduanya saling memandang dengan empat mata. Pikiran Aldo langsung blank. Teman itu menganggukkan kepalanya padanya. Aldo tidak tahu apakah dia harus terus bersembunyi atau jujur sama temanya. Saat dia akan kehilangan kesabaran. Kemudian teman itu mengangkat tangannya untuk menjilat ludah. Kemudian sesuaikan gaya rambutnya. Iya Tuhan. Aldo sampai ke supermarket juga. Tetapi dia telat. Gerald mengambil kesempatan ini untuk memarahinya. Di depan istrinya. Tetapi mikir ke 25 juta euro. Aldo tetap tahan diri. Setelah pulang kerja, dia pergi ke bar untuk membuang stres. Dua temannya dengan senang hati minum bersama. Tapi Aldo tidak bisa berbaur dengan mereka lagi. Karena sekarang dia membutuhkannya. Teman yang kaya raya. Sampai ke rumah, dia mikir. Ubah saja dua teman dia menjadi orang kaya. Jadi tidak apa-apa lagi kan? Keesokan harinya, mobil mewah luksuri berhenti di pom bensin teman gemuk itu. Sebagai perwakilan terkenal, undang dia untuk mewakili garis kacamata hitam. Untuk memakai kacamata setiap hari. Akan mendapatkan 8 juta euro. Lalu, teman yang satu ini menerima warisan senilai 8 juta euro. Setelah melakukan dua hal ini, Aldo datang ke bar lagi. Memang, kedua bersaudara itu tidak mengecewakan Aldo. Mereka mulai membencinya. Tidak hanya itu. Mereka bahkan tidak punya niat. Ceritakan padanya kisah menjadi kaya dalam semalam. Aldo bosan dan pergi bermain golf. Penasihat keuangan memberitahunya. Ceritakan beberapa masalah tentang Gerald. Gerald diam-diam menggadaikan supermarket ke bank. Dia udah mau bangkrut. Baru saja selesai berbicara. Gerald juga muncul di stadion baseball. Aldo buru-buru berpura-pura menjadi pemetik bola. Tapi pada jam ini, dia harus pergi ke supermarket untuk bekerja. Aldo harus mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan paruh waktunya. Tanpa diduga, Gerald langsung memecatnya. Balik ke supermarket. Aldo bergegas keluar dan berkata kepada istrinya. Gerald sudah bangkrut. Tetapi istrinya tidak percaya. Dia juga berpikir dia cemburu pada orang-orang punya uang. Keluar dari supermarket. Aldo melihat dua temannya duduk di sebuah supercar. Kirain dia bahwa mereka akan memakai uang itu untuk kehidupan menjadi lebih baik. Tanpa diduga, mereka buang-buang uang ke yang gak penting. Aldo memberi mereka beberapa saran. Kemudian mereka dikatakan cemburu pada mereka. Pada akhirnya, dia memberitahu mereka semua yang sebenarnya. Malam itu, mereka bertiga menaiki kapal pesiar Aldo untuk pesta liar. Sabar selama berbulan-bulan. Aldo akhirnya menikmati dirinya sendiri. Kegembiraan orang kaya. Lalu besok, istri Aldo menerima telepon. Supermarket bangkrut. Pada saat ini, Aldo mengundang istrinya ke restoran untuk makan. Dia ingin berterus terang padanya. Selamatkan pernikahan ini. Mengundang koki Michelin. Buat meja mewah dengan cahaya lilin. Setelah menunjukkan kasih sayang, Aldo udah jujur. Cerita bahwa dia menang 25 juta euro. Tetapi disangka sama istri dia berbohong. Sampai dia melihat gudang yang dia ubah menjadi klub mewah. Istri baru percaya. Tapi kemudian dia marah lagi. Beraninya kau berbohong padaku. Aldo tersipu. Jika tidak punya uang dan ingin bercerai,
Jika dia punya uang, ingin bercerai juga. Mengapa wanita begitu sulit dimengerti? Besok, sejumlah uang ditransfer ke rekeningnya. Apakah 12,5 juta euro net? Aldo juga mengiriminya petisi perceraian yang ditandatangani. Pada saat ini, dia menerima panggilan telepon lagi. Katakanlah supermarket telah dibeli oleh orang lain. Dan mulai bekerja. Penasihat keuangan atas nama Aldo. Daftarkan supermarket ini atas namanya. Lalu Aldo, dia pergi ke bandara sendirian. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Jalani hidup yang kaya sendirian. Setelah memahami semuanya, dia segera berlari ke bandara. Dan menemukannya tepat di aula. Istri berlari dengan cepat. Beri dia tamparan keras. Dan bicara. Jika Anda ingin menghabiskan 12,5 juta euro. Terlampir supermarket untuk menahan saya. Kamu udah salah. Aldo langsung mengerti. Pada akhirnya, orang-orang dengan uang itu berkumpul. Dua teman Aldo. Juga hidup kaya. Tak perlu dikatakan, udah tahu. Film ini sangat tidak masuk akal. Tapi itu membuat penonton merasa sangat bersemangat. Saya yakin masing-masing dari kita pernah membayangkannya. Adegan kita memenangkan jackpot. Tapi apakah Anda akan membagi uang itu dengan teman Anda?